Ya oke, hello guys, balik lagi nih di channel Farhan Gembil. Nah hari ini gue main ke salah satu farm yang selama ini gue cuma tahu line. Ya, jadi banyak banget teman-teman yang jual nih ada line apa? Line Marunda. Nah ini gue udah bersama breedernya yaitu Pak Yusuf. Sehat Pak? Siap, sehat. Alhamdulillah. Nah ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, beliau adalah breedernya dari Marunda Series. Pak, udah berapa lama sih main di Lohan dengan serian Marundanya ini? Main di Lohan itu dari 2010. Cuman untuk Marundanya sendiri kecetaknya itu di 2018. 2018. Kalau untuk Bapak sendiri nih udah yang ke berapa Pak? Marunda kan orang ada Marunda sekian, nah Bapak ini udah ke berapa? Marunda itu dulu cuma ada 1 sama 2. Marunda, karena sebelumnya itu namanya beda-beda. Jadi sempat ada namanya Helin Series 2, itu kita juga yang cetak. Ada lagi sempat Antena Series, itu juga kita juga yang cetak. Marunda itu dinamain ya pas 2018 aja, pas keluar anakan Marunda itu. Jadi sebelumnya belum pakai nama Marunda? Belum ada pakai Marunda. Nah kalau sekarang ini yang kita lihat di sini, ini udah cetakan yang keberapa Pak Marunda? Kalau cetakan sih sebenarnya udah banyak banget, cuman untuk seriannya itu nggak semuanya dikeluarin serian, jadi hanya yang rekomen aja lah, istilahnya yang kualitasnya kira-kira bisa masuk untuk di pasar, baru kita keluarin serian. Kalau enggak, biasanya kita nggak keluarin. Nah berarti di sini memang sangat menjaga kualitas teman-teman ya. Makanya kenapa Pak Yusuf bilang kalau udah bener-bener yakin udah pede banget nih, baru dimunculin seriannya Pak. Oke. Nah kita sambil jalan nih Pak. Boleh. Ini batch yang sekarang ini ada dari berapa indukan Pak? Batch yang sekarang itu untuk male-nya ada 2 indukan, untuk female-nya itu ada 4 indukan. Oke. Totalnya 4 batch, cuma yang di batch pertama kemarin sempat di sekat, sempat di single, tapi kayaknya kualitasnya kurang bagus, jadi kita nggak keluarin. Ya? Jadi kita keluarin di batch 2-nya, baru kita keluarin lagi. Kalau indukannya kita boleh ngasih teman-teman nggak nih boleh, Pak? Nah boleh. yang mana nih Pak? Boleh. Indukannya kita lihat. Saya ada warnanya Christmas. Serian Aries punya. Wih mantap. Christmas. Ini nurut banget Pak ya? Ya begitulah. Nah ini serian Christmas. Ini Aries asli ya Pak ya, Christmas ya? Iya, betul. Nah untuk ini untuk anak-anak yang sekarang pakai ini Pak? Pakai ini. Oke. Untuk yang bed pertama sih nggak pakai ini. Bed pertama itu kita ada pakai Polimalo juga, punya Aries juga. Nah Pak, itu kan udah indukan jantannya. Kita sekarang lihat anakannya yang pakai Christmas ini yang mana sih Pak? Ini yang lagi di sekat ini semuanya anakan Christmas. Oh, ini karena kemarin bed satunya udah nggak disekat lagi. Udah banyak yang masuk single. Ada sebagian single, ada 6 ekoran. Oke. Nah ini kalau yang di sekatan ini kira-kira kisaran size-nya berapa nih Pak? Size sekitar 45 sentian lah. 4 sampai 5 sentian ya. 4 sampai 5 senti. Oke. Nah ini sebelum saya ngomongin kualitas ikannya menurut versi saya Pak, saya mau tanya menurut Bapak dulu nih. Ini kan artinya tadi obrolan kita adalah Bapak berarti yakin nih dengan yang sekarang. Nah apa sih Pak yang bikin keunggulan dari batch yang sekarang? Yang jelas ini masih ada line Marundanya, masih ada. Terus keunggulannya sih dilihat kayaknya bodinya enak-enak, ekornya lebar, mutiaranya juga dapet, kepalanya juga up. Makanya kita coba launchingin yang batch 2 ini. Ya teman-teman, ini kalau gue lihat memang mutiaranya pokoknya asik banget ya, ikan masih size kecil tapi mutiaranya rame. Terus yang paling utama adalah anatomi ya Pak ya? Iya. Saya lihat ekornya lebar-lebar, terus pangkal ekornya tebel, kuncian bodinya balance banget atas bawahnya. Bisa ini sih yang udah kelihatan sih, kalau lebih baik yang di single kan. Wes, udah ada di single ya? Lebih kelihatan. Oke, kita lihat yang mana Pak? Tapi sebagian ya udah punya orang.
Nah, teman-teman, ini adalah sampel yang sudah masuk singlenya tuh. Ya Pak, Ini bisa yang dijelasin Pak untuk anatominya, perabotannya Pak. Ini yang single ini ya kepalanya sudah up, body juga enak, mutiara juga kayaknya istilahnya nambah lah. Pokoknya buat cencu, kalau saya segini mutiara udah rame mah kita nggak takut ya Pak. Iya, nggak takut. Dan ini juga ikannya juga masih warnanya masuk sih. Jadi colornya kita udah lihat ya, kuningnya udah kelihatan. Kuning. Terus sebelahnya juga sama kan Pak? Sama. Nah coba sebelahnya enggak. Sama. Nah ini teman-teman ngomong-ngomong, ini kita pakai jasa kameramennya masih Anggaro Debo ini, handling andalan kita. Biasa sambil kita ajak mata elangnya nih buat mencari-cari. Ini yang atasnya sama Pak? Sama. Atasnya. Ini mantep banget ya enggak, palanya. Ini nih. Nih. Tuh. Ini padahal size-nya nggak jauh beda dari yang di sekatan tadi teman-teman ya. Tapi begitu masuk ke single, pala semuanya langsung pada keluar ya Pak. Karena biasa kita kalau untuk anakan sortirnya itu berkali-kali. Oke. Nggak hanya sekali. Misal jadi satu bed misalkan 300 ekor, kita mulai masuk sekat. Dalam seminggu nggak up, kita ganti. Oh gitu. Kita keluarin ikannya. Kita ganti dengan sekat yang baru, ada yang enak, terlihat lebih enak, kita akan masuk ke single tank. Baru kita jualin ke orang lah. Jadi memang artinya di sini melakukan proses sortir itu memang ya bisa dibilang ketat dari Bapak ya. Iya. Karena untuk menjaga kualitas tadi itu Pak ya. Seminggu sekali kita pasti sortir Pak, itu Bang Farhan. Ya. Nah Pak, ini kan saya lihat ini ada banyak banget nih yang masih di komtengan. Yang di tank 1,5 meter ya kalau nggak gitu ya, 1,5 meter itu ada banyak. Coba. Nah itu teman-teman lihat banyak banget yang di sini aja yang masih belum tersortir. Terus sebelah sininya juga masih banyak banget. Nah ini satu indukan atau gimana Pak? Male-nya masih satu indukan, tapi untuk female-nya kita ganti-ganti karena kita kan masih cari yang bagusnya seperti apa anakan. Oke, berarti nanti yang tadi Bapak bilang ya, ketika memang sudah yakin banget baru masuk sekatan. Karena untuk marundanya sendiri kan terakhir di 2018 itu sempat keluar marunda 1 sama marunda 2. Nah untuk yang berikutnya lagi memang untuk bertahan itu kita agak susah untuk menjaga kualitas itu. Jadi kita masih terus coba berusaha untuk yang punya anakan yang lebih bagus. Memang untuk mencetak ikan berkualitas itu penuh perjuangan ya Pak ya. Betul. Harus sabar banget ya Pak. Bukan berjuang lagi, kerja keras. Tuh teman-teman, jadi itulah upaya teman-teman dari breeder ini untuk mencetak ikan-ikan berkualitas. Sekarang untuk menjaga kualitasnya lagi, seperti yang gue pribadi tahu, ini kan marunda sudah, wah namanya lumayan nih Pak. Saya hampir lihat zaman saya awal main lohan aja tuh banyak banget muncul postingan tentang line marunda. Ini saya datang langsung ya, memang. Alhamdulillah lah. Istilahnya sih kalau ngebreed itu sebenarnya ya rezeki-rezeki juga. Itu nggak semata-mata kita sih hanya berusaha aja, tapi intinya kan rezekinya kalau lagi pas ketemunya anakannya pas, gennya ketemu. Memang tantangannya di situ ya Pak ya. Betul. Jadi kayak kita breeding itu ya nggak semuanya hasilnya bagus. Indukan bagus, ketemu yang bagus juga belum tentu bagus juga Bang Farhan. Jadi kita harus terus mencoba. Nah Pak, di sini biasanya Bapak yang dijual tuh mulai dari yang mana Pak? Apakah dari komtengan, sekatan atau gimana Pak? Saya sih biasa jual itu sekatan. Sekatan kita udah bisa jual, tapi biasanya sih sekatan itu berjalan dulu sekitar 1 sampai 2 minggu, malah kadang bahkan sampai 1 bulan. Setelah terlihat sudah enak, baru kita mulai jual. Nggak langsung kita jual, naik sekat langsung jual gitu, nggak juga. Kecuali ada orang yang datang ke rumah, dia mau suka ikannya, yaitu bebas-bebas aja sih. Berarti bener-bener Bapak nih, ya proses sortirnya bener-bener sangat menjaga banget lah ya. Iya, kita jaga kualitas kok. Nah Pak, ini kisaran harganya berapa Pak? Kisaran Jangan harga... dijawab dulu. Kita lanjut ke part keduanya guys.